YouTube channel @friska_friona_official. Bagaimana kabarnya hari ini para pejuang UTBK 2021 gelombang kedua? Semoga semakin bersemangat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kakak mau bahas soal UTBK geografi ya. Yang pertama di sini, penyebab terjadinya danau air asin seperti Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat adalah A. Intrusi air laut yang terjadi di danau, B. Partikel yang terkandung dalam air danau, C. Air laut yang terperangkap di dalam batuan, D. Danau yang lebih rendah dari permukaan air laut, atau E. Evaporasi yang besar pada air danau. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah C. Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat terbentuk karena aktivitas vulkanik. Terjadinya air asin pada danau tersebut disebabkan oleh air laut yang terperangkap di dalam batuan saat proses pembentukan danau. Oke, soal yang kedua, peningkatan gas rumah kaca atau GRK di lapisan atmosfer bumi berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara permukaan bumi karena A. Menghambat radiasi bumi, B. Meningkatkan radiasi matahari, C. Menghambat radiasi matahari, D. Meningkatkan radiasi bumi, atau E. Memantulkan radiasi matahari. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah A, yaitu peningkatan gas rumah kaca. Di atmosfer bumi membuat radiasi dari bumi terpantul kembali ke bumi sehingga memicu peningkatan suhu di permukaan bumi. Jadi yang A ya. Soal nomor 3, karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan adalah A. Tekstur tanah, B. Struktur tanah, C. Kelembapan tanah, atau D. Permeabilitas tanah, serta E. Berat jenis tanah. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawaban kakak adalah yang B ya. Dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan membuat struktur tanah menjadi baik dan remah sehingga sirkulasi udara dan unsur hara tanah tetap terjaga. Jadi jawabannya yang B. Baik, kita masuk kepada soal yang selanjutnya. Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan sekitar kota umumnya berprofesi sebagai pekerja komuter karena A. Terjangkaunya jarak tempuh, B. Kemajuan pembangunan kota, C. Kemiskinan penduduk desa, D. Perbedaan tingkat pendidikan, atau E. Murahnya biaya hidup di desa. Apa jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah A. Banyaknya penduduk desa yang berprofesi sebagai komuter adalah aksesibilitas yang lancar serta adanya jarak tempuh yang dekat dan terjangkau, jadi mudah untuk bolak-balik. Oke, kita lanjutkan. Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur A. Bentuk dan pola, B. Asosiasi dan rona, C. Ukuran dan bayangan, D. Bayangan dan bentuk, atau E. Ukuran dan rona. Apa nih jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah A. Bentuk dan pola. Berikut alasannya. Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi atau penafsiran foto udara yang bisa dilihat dari unsur spasial atau tempat yang memiliki bentuk dan pola. Misalnya sekolah itu berbentuk U, hotel itu berbentuk I karena tinggi ke atas. Nah, selanjutnya soal selanjutnya, salah satu usaha yang perlu dilakukan oleh atau ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi kriteria negara maju adalah A. Pemanfaatan SDA, B. Perluasan industri pertanian, C. Perluasan lapangan kerja, D. Intensifikasi sektor perdagangan, atau E. Pengembangan sektor jasa. Jawabannya adalah C. Perluasan lapangan pekerjaan. Indikator negara maju meliputi pendidikan, kesehatan, pendapatan, sektor jasa, perdagangan, dan industri. Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menjadi negara maju adalah membuka lapangan pekerjaan yang luas yang nantinya berkaitan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan. Oke, soal selanjutnya, sumber energi biomasa biasanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat
pedesaan karena A. Teknologi belum berkembang, B. Harga minyak tidak stabil, C. Potensi energi relatif terbatas, D. Kesediaan bahan melimpah, atau E. Biaya operasionalnya rendah. Jawabannya adalah D. Sumber energi biomasa banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi di masyarakat desa karena di desa sumber daya banyak melimpah. Soal nomor terakhir, proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh A. Pembentukan struktur graben tengah, B. Tumpukan antara dua lempeng tektonik, C. Tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar, D. Dua lempeng tektonik yang saling berjauhan, atau E. Penajaman lempeng Samudra Hindia. Penunjaman ya. Jawabannya adalah E. Penunjaman lempeng Samudra Hindia karena proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan karena penunjaman yang disebabkan karena transform. Oke, sekian dulu pembahasannya. Kalau ada salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Thanks for watching. Bye bye.